Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelas A, kelompok 4, mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika, dengan anggota kelompok yaitu Nabila Faiza, Suci Rahayu, Siti Nur Aziza, Siti Nur Halimah, akan menjelaskan mengenai tutorial produk CSS, yaitu Curve Space Sense. Pertama, kita bisa masuk ke buku Kemendikbudnya, yaitu kita tulis buku Kemendikbud. Nah, ini langsung muncul di situs web dari Kemendikbudnya. Kita klik aja. Nah, ini untuk menunggu karena saya sudah menampilkan, nanti munculnya seperti ini. Nah, kita bisa mencari buku di sini. Misal cari buku matematika. Bentar. Nah, di sini ada pilihannya ya, teman-teman. Misal tipe bukunya kita akan memilih tipe buku PDF. Lalu jenjangnya yaitu SMP atau MTS. Ada kelas. Nah, di kelas ini kita mengambil kelas 9. Kita klik kelas 9. Lalu kita mencari buku matematikanya. Kita scroll aja nggak apa-apa. Matematika. Nah, di sini matematika kita klik. Nanti akan muncul buku seperti ini ya, seperti di layar. Kita bisa klik. Nah, lalu muncul yaitu pilihan. Yang pertama ada unduh PDF, yang kedua ada baca online. Kita bisa unduh PDF-nya. Nah, ini isi data dirinya. Data diri, misal namanya Suci Rahayu, email, lalu nomor HP, dan kota. Nah, setelah diisi data dirinya, bisa klik kirim dan unduh. Nah, lalu akan muncul buku seperti ini. Matematika. Dan di sini ada daftar pustaka, ada daftar isinya. Nah, di sini kita menggunakan yaitu volume bangun ruang, luas permukaan ruang sisi lengkung, volume bangun ruang sisi lengkung. Ini yang akan menjadi materi pada proyeknya. Setelah itu kita bisa download di sini, download, oke save. Nah, jika sudah begini, ini artinya sudah terdownload ya teman-teman. Baik, di sini kita akan membuat tutorial untuk mendesain materi di Canva. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah login di Canva, baik itu menggunakan akun Google ataupun akun sosmed lainnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat desain. Kita bisa menggunakan desain sendiri ataupun menggunakan template yang ada di Canva. Bagaimana jika kita ingin menggunakan uh, template di Canva? Itu dengan cara klik desain, lalu kita klik di sini cari, bisa mencari di sini, ataupun juga misalnya kita mau cari laporan, nanti ada beberapa template yang sesuai dengan tema presentasi laporan. Untuk template yang kita gunakan sendiri itu adalah template yang ini ya teman-teman, template hijau tanaman kreatif. Kita bisa menyesuaikan template mana yang bisa kita gunakan. Nah, jikapun ada beberapa elemen yang tidak kita gunakan, itu juga bisa kita hapus. Kita bisa menambahkan gambar, elemen, video, audio uh, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mau ditambahkan yang sudah ada dari template-nya atau dikurangkan, dihapus. Misalnya ini kita tidak terlalu membutuhkan desain-desain ini. Untuk materinya kita menggunakan acuan yang ada di buku Kemendikbud yang tadi.
Misalnya kita memulai materi dengan luas permukaan tabung. Bisa disesuaikan untuk fontnya, mau seperti apa, jenis fontnya, ukurannya berapa, apakah dia tebal, miring, dan sebagainya macamnya. Ini ada beberapa tools yang mungkin 11-12 dengan yang ada di Word ya teman-teman. Kita juga bisa mengatur posisinya. Apakah dia di layar pertama atau di layar kedua. Lalu fontnya juga bisa dianimasikan, bisa diberi efek sesuai kebutuhan. Untuk elemen-elemen tadi bisa dihapus atau juga bisa ditambahkan. Misalnya kita mencari buku. Nah, pasti nanti akan ditampilkan elemen-elemen yang dibutuhkan. Namun ada beberapa juga yang harus diakses dengan akun Canva yang premium. Misalnya kita tambahkan, bisa di-adjust juga untuk transparansinya. Intinya, desain dari Canva ini sendiri itu bisa disesuaikan, tidak harus melulu mengikuti template-nya. Untuk menambahkan teks bisa kita tambahkan di sini, tambahkan kotak teks. Selanjutnya, kita bisa menambahkan gambar, audio, maupun video. Nah, untuk menambahkan gambar ini, kita bisa dengan cara pertama yaitu unggah file, lalu kita pilih file-filenya seperti gambar, video, dan audio melalui uh, unggah file, lalu pilih filenya, setelah itu kita klik buka. Ataupun kita bisa mengcopy paste gambarnya, misalkan saya ambil dari sini saja ya. Misalkan saya ingin mengambil gambar yang ini, misalkan kita salin, lalu kita tempel. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan ukuran gambar karena kita akan menggunakan Animaker. Jadi kita harus menyisihkan sebagian layar untuk diberikan karakternya. Mungkin itu saja untuk tutorial dari membuat materi ini. Nah, selanjutnya untuk membuat akun Animaker, kita bisa klik di sini Animaker. Nah, kita pilih yang paling atas ya, teman-teman. Jadi Animaker. Nah, di sini ada pilihan login dan sign up. Karena saya sudah punya akunnya, saya bisa langsung menggunakan login. Nah, untuk yang belum punya, kita pakai yang sign up. Nah, di sign up ini ada pilihan yaitu mau pakai akun Google atau akun Facebook. Ini saya akan menggunakan akun Google. Nah, karena akun Untirta yang ini sudah bisa dipakai atau sudah terdaftar, saya akan menggunakan akun kedua. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini artinya sudah login ya teman-teman. Jadi ini udah punya akun sendiri. Setelah melakukan registrasi akun atau login bagi yang sudah memiliki akun Animaker, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat project baru itu, kita bisa create a video, kemudian kita klik blank project. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk video itu mau dipilih landscape atau portrait, menyesuaikan. Nah, di sini kami menggunakan horizontal video atau landscape. Setelah itu, kita pilih materi yang akan kita masukkan. Nah, kita pilih backgroundnya terlebih dahulu ya. Untuk opening sudah saya siapkan filenya di draft produk, kemudian kita hanya perlu mengupload di Animakernya saja. Kemudian kita sesuaikan background openingnya dengan bentuk videonya ini, seperti ini.
Kemudian kita bisa menambahkan karakter di sini. Nah, karakter di sini tuh ada beberapa yang memang harus premium dan ada juga yang tidak berbayar atau free. Misalkan saya ingin menggunakan karakter ini. Karakternya pun bisa kita custom dari mulai warna rambut, kemudian warna kulit. Ini pakaiannya kita juga bisa rubah-rubah warnanya sesuai yang kita mau gitu ya. Sesuaikan ukurannya. Kemudian kita bisa menambahkan aksi dari karakter ini. Ada karakter yang seperti menjelaskan. Ini kita bisa rotasi seperti ini. Oh ya, perlu diketahui kita di sini menggunakan voice over AI yaitu Eleven Labs. Kita bisa mengunjungi websitenya Eleven Labs. Nah, Eleven Labs ini ada limitnya teman-teman. Jadi di setiap akun itu ada 10.000 limit. Entah itu convert teks atau convert dari file MP3 ke karakter suara yang tersedia gitu, itu ada limitnya. Jadi kita bisa login dulu, bisa menggunakan akun Google atau bisa registrasi. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, di sini ada text to speech. Text to speech ini kita misalkan menuliskan hi. Nah, di sini kita bisa convert ke voice over karakter yang kita pilih. Nah, di sini kita menggunakan suara dari Ana. Karakter suaranya itu naratif atau story. Jadi suaranya itu karakternya lagi bercerita gitu. Nah, karakter Ana ini menyesuaikan dengan artikulasi dari suara kita sendiri. Jadi di Eleven Labs ini ada text to speech, kemudian ada voice changer. Nah, di voice changer ini kita bisa record audio langsung, bisa juga upload audio. Misalkan saya akan mengconvert suara bagian opening tadi. Nah, di sini ada beberapa draft voice over yang dari handphone gitu ya, udah ada di laptop. Nah, ini belum kita ubah ke dalam suara Ana, suara AI. Nah, misalkan di sini saya ingin merubah suara asli saya menjadi suara Ana. Nah, ini bagian atau part opening untuk di video Animaker itu yang tadi. Kita bisa open. Kita bisa dengarkan dulu suara aslinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu kita generate speech untuk merubah ke suara Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video animasi pembelajaran matematika. Setelah sesuai dengan keinginan, kita bisa download VO ini. Setelah itu kita kembali ke project kita. Untuk memasukkan voice over yang tadi ke dalam project kita upload di sini. Dan kita pasangkan. Seperti ini. Kita coba akan putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video animasi pembelajaran matematika. Voice over ini bisa kita sesuaikan posisinya. Bisa dimundurkan, kemudian bisa dimajukan seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu untuk part selanjutnya kita bisa edit scene di sini. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, pada bagian materi ini kita untuk background berbeda. Kita bisa upload dulu backgroundnya. Ini. Kita sesuaikan. Nah, misalkan di sini saya akan membuat materi pada bagian volume bangun ruang. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan animasi setiap slide-nya, entah itu transisi atau animasi dari setiap elemen. Dan misalkan pop center.
Nah, kita bisa menambahkan transisi di tiap slide. Nah, misalkan dari slide 1 ke slide 2 saya ingin memberi transisi gitu ya. Kita akan coba putar. Kung itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk menambahkan karakter, kita bisa mengcopy saja dari karakter sebelumnya. Sisi lengkung itu sendiri. Kita akan menambahkan voice over lagi di bagian sini. Misalkan saya akan merecord langsung di sini. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu volume bangun ruang sisi lengkung? Jika dirasa sudah cukup, kita bisa generate speech. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Di antara kalian, apakah ada yang tahu? Kita download lagi. Setelah itu kita upload voice over yang sudah di-download. Kita pasangkan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Di antara kalian. Nah, di part sini ada pertanyaan yang dilontarkan oleh guru gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan aksi pada karakter ini. Seperti aksi angkat tangan atau yang lain sebagainya. Nah, karena di sini guru mengharapkan ada siswa yang tahu, jadi kita akan menambahkan aksi karakter angkat tangan. Kita tambahkan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Setelah itu, kita apply. Kita coba putar. Volume bangun ruang sisi lengkung itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu volume bangun ruang sisi lengkung? Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk mendownload hasil dari pembuatan video, kita ke publish. Setelah itu kita bisa pilih download video. Ini untuk pilihan kualitasnya ya. Tapi untuk yang 1080 pixel itu berbayar. Jadi di sini kita menggunakan 728 pixel aja. Dan kita download. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, proses ekspor videonya sudah selesai. Kita bisa langsung download. Kita sudah mulai terdownload. Pendownloadan project video yang sudah dibuat sudah selesai. Kita bisa cek di file atau dokumen apakah sudah ada. Nah, videonya sudah ada ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi video animakernya kita akan menuju ke website @puzzle.com. Nah, apa sih fungsi @puzzle.com? Nah, fungsi @puzzle.com ini seperti video tersebut agar jadi lebih interaktif. Di pertengahan bisa diberi pertanyaan-pertanyaan, disisipi pertanyaan-pertanyaan di dalam video tersebut. Oke, langsung saja klik sign up jika tidak punya akun. Terus pilih I'm a teacher. Lanjutkan dengan Google boleh.
Kemudian pilih akun Google yang akan dibikin di Edpuzzle-nya. Oke, lanjut. Nah, ini I agree, create new akun. Oke, nah jika sudah, nah ini SMP-nya, klik SMP-nya. SMP SMA, oke banyak ya. Kalau ada SMP 10, nah sekarang apakah sudah? Nah ini ada banyak pilihan ya. Kalau ada SMA 7, SMA 2 silahkan pilih saja. Tapi jika tidak ada, pilih SMP saja, terus continue. Grade levelnya sesuaikan materi tersebut itu di kelas berapa, karena materi video bangun ruang sisi lengkung ada di kelas 9. Pilih kelas 9, subjeknya itu math. Start teaching. Oke, let's go. Next. Nah, ini apa video yang sudah dibuat ya. Choose a file. Di sini kita pilih nah ini materi yang sudah dibuat. Oke. Oke, di sini, nah ini materinya yang sudah dibuat, kita klik. Nah, kemudian pilih edit. Nah, oke, voice over aman, questioning soalnya sudah semua ya. Ini kalau ada terus ini, nah ini di bagian question itu ada pilihan pertanyaan pilihan ganda, terus open-ended question, terus ada notes juga. Oke, nah untuk cara kerja ini kita simak. Nah, kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume bangun ruang itu sendiri. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Nah, di sini. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa saja bangun ruang yang memiliki sisi lengkung itu? Nah, di sini kita bisa memberi pertanyaan agar siswa itu fokus. Jadi kayak saja bangun silang yang kalian ketahui. Terus ini kalau ini untuk fungsinya audio respon, jadi respon dengan suara, tapi ini tidak usah, tidak apa-apa. Save. Nah nanti jadinya video di 5 ya. Lanjut, continue. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pi dikali R kuadrat. Nah, di sini. Seorang siswa Nah, ini ingin menghitung luas pertanyaan di permukaan tengah-tengah topi video. ulang tahun. Yang manakah rumus untuk menghitung topi ulang tahun tersebut? A. 2 PRS ditambah PR kuadrat. B. PR dikali R ditambah S. maka luas permukaan Nah, ini. D. PR dikali R ditambah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, untuk di sini kita pilih karena ini soalnya berbentuk pilihan ganda, kita pilih multiple choice. Terus di sini kita pilih yang mana jawaban yang benar. Ini ada A, ini B, ini C,
lalu ini D. Nah, untuk pilihan A, B, C, D, kira-kira mana yang benar? Ini tanda silang itu tandanya artinya salah. Kalau misalnya jawaban A benar, D benar. Kalau misalnya salah, salah. Nah, karena di pertanyaan ini jawaban yang benar adalah jawaban yang D, maka pertanyaan D kita tanda checklist kan, yang lainnya kita silangkan. Oke. Lanjut, kita pilih save. Nah, terus Nah, yang terakhir yaitu luas permukaan bola. Jika Volume bangun ruang adalah isi atau besarnya bangun ruang tersebut, di mana lingkaran yang kongruen serta yaitu volume tabung. Bentuk persegi panjang, di mana ukuran panjang. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan kayak soal-soal kayak agar siswa itu lebih menyimak gak sih video yang kita tampilin. Jadi, sama dengan keliling alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. oke. Nah, Selanjutnya, apa saja bagian dari tabung gitu kan? Ini misalnya ada alas, terus selimut, terus ini ada alas, selimut, tutup. Terus pilihan yang terakhir tuh ada alas dan tutup. Nah, untuk pilihan benarnya itu bisa di sini. Alas, selimut, dan tutup. Ini alas, selimut yang B ya. Jadi yang jawaban yang salah, terus kita pilih save. Nah, jika sudah, kita tuh bisa klik finish untuk men-save jawaban semua. Nah, nanti bentuknya seperti ini kalau hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian sini juga kita bisa speednya mau berapa, terus ada subtitlenya kalau nggak jelas ngomong apa, terus ini untuk, nah ini buat agar lebih jelas ya. Nah, ini kita lihat hasilnya ya, bentuknya bakal seperti apa. Selamat datang di video pembelajaran matematikanya sampai habis ya. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa saja bangun ruang yang memiliki sisi lengkung itu? Nah, bentuknya seperti ini. Jadi siswa dapat menjawab kira-kira apa saja sih bentuk bangun ruang sisi lengkung yang mereka ketahui. Misal ada tabung, terus ada bola. Nah, habis itu pilih submit. Nah, nanti pilih klik continue. Nah, ini lanjut Nah, videonya. sekarang saya akan Jadi siswa itu tidak akan merasa bosan selama menonton video karena mereka dituntut untuk menyimak video tersebut agar mereka bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. menjelaskan tentang Hitung topi ulang tahun tersebut. A. 2PRS ditambah PR kuadrat. B. PR dikali R ditambah S. C. 2PR kuadrat S. D. PR dikali R ditambah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini kira-kira mana jawabannya benar? Nah, misalnya jawabannya siswa memilih B. Nah, ini ada tulisan salah, bahwa jawaban salah, terus diberitahukan bahwa jawabannya benar adalah D. Jadi siswa juga dapat belajar. Nah, yang terakhir yaitu luas Alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Selanjutnya, Nah, ini apa saja bagian dari tabung, jadi siswa bisa memilih apakah alas dan selimut, ataukah selimut alas selimut tutup, ataukah alas dan tutup. Nah, ini jawabannya misal jawabannya alas selimut tutup. Klik submit. Nah, jika jawabannya benar akan muncul poin 100 ya, dan tanda centang. Oke, next. selanjutnya yaitu volume tabung.
Jika diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari nah, alas dan sudah. tinggi, Nah, maka volume tabung tersebut dapat dicari dengan Jika ingin menge-share, jika sudah, jangan lupa ya untuk verifikasi akun emailnya untuk bisa misalnya tadi kan privat ya, kalau mau di publik jangan lupa di verifikasi akun emailnya. Nah ini publik. Nah terus ini kita bisa pilih share preview, ini bisa kita copy link, terus bisa kasih ke siswa untuk agar menonton video, terus bisa di-assign ataupun bisa di-assign. Nah ini juga assign, bisa create class. Nah ini juga ada banyak pilihan, ada dari Google Classroom, ada dari Microsoft Teams. Nah silahkan pilih yang mana, ataupun kali ini kelas 9C. Terus ini deskripsinya, bangun ruang sisi langkung 9, subjek net, terus create class. Nah ini student save, next. Nah ini juga bisa ada penugasan tuh, jadi di jam berapa, mau di tanggal apa, misal tanggal hari ini, mau besok. Nah ini save, terus unlimited, jadi siswa itu berapa kali bisa mengerjakan atau bisa cuma sekali doang videonya, jadi ya bebas. Terus soalnya hanya sekali, student won't be able. Nah ini juga, jadi siswa itu nggak bisa nge-skip video, jadi dinyalakan. Terus setelah sudah klik ini juga bisa, kalau jadi kayak siswa itu agar menyesuaikan, kalau misalnya dia dirasa lambat bisa nge-speed jadi 2 kali atau 1,5, atau terlalu lambat bisa jadi 1,25. jadi terus juga kalau sudah, nah ini no due date itu jadi kayak untuk besok. Nah oke, channel saja ya. Terus ini assign, jangan lupa di assign. Nah sudah. Nah ini question yang akan bisa dijawab oleh para siswa. Oke. Nah view as student, coba. Nah ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran bentuk siswanya, jadi tidak bisa di lompat, nggak bisa di. Selamat datang di video pembelajaran. Segitu saja tutorial cara memasukkan video animasi yang sudah dibuat ke dalam Edpuzzle agar lebih interaktif. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga membantu.